Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Siswadi MPD, dosen pada program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Matematika 3, khususnya materi persamaan diferensial orde pertama mengenai metode pemisah variabel. Mata kuliah Matematika 3 merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan pada semester 3. Secara umum, mata kuliah ini membahas persamaan diferensial biasa orde 1 dan orde tinggi, serta persamaan diferensial transformasi Laplace, serta penerapan transformasi Laplace dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Mata kuliah ini mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa secara konseptual, mampu memahami mengenai matematika, analisis numerik, statistik, dan aspek teknologi informasi untuk mendukung analisis dan modeling pada teknik mesin. Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan RPS yang telah disusun dengan mengacu pada kurikulum program studi teknik mesin Unsika. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dikembangkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama menganalisis karakteristik dan bentuk umum PDB orde 1 dengan variabel terpisah. Kemudian yang kedua, menyelesaikan PDB orde 1 menggunakan metode pemisah variabel secara tepat dan sistematis. Materi yang akan kita bahas dalam video ini adalah persamaan diferensial orde pertama, khususnya mengenai metode pemisah variabel. Materi tersebut mencakup beberapa pokok bahasan, yaitu 1. Menjelaskan konsep dasar persamaan diferensial orde pertama yang dapat dipisahkan. Kemudian yang kedua, menjelaskan langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 1 dengan metode pemisah variabel. Yang ketiga, menerapkan metode pemisah variabel dalam menyelesaikan soal-soal persamaan diferensial. Sumber pembelajaran yang digunakan meliputi berbagai referensi seperti bukunya si Anton yang berjudul Elementary Linear Algebra, kemudian yang kedua Kreyszig tentang Advanced Engineering Mathematics, kemudian yang ketiga Bayens terkait dengan Elementary Differential Equation dan Boundary Value Problem. Metode pembelajaran yang digunakan pada materi ini adalah metode exploratory dan diskusi interaktif dengan pendekatan student centered learning, agar mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif membangun pemahamannya. Nah, sistem penilaian pada materi ini dilakukan berdasarkan kriteria ketepatan penerapan rumus dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 dengan metode pemisah variabel. Teknik penilaian yang digunakan diantaranya tes tertulis melalui penugasan terstruktur, kemudian non-tes melalui observasi kegiatan mandiri mahasiswa. Instrumen penilaian digunakan berupa rubrik penilaian C dan rubrik penilaian kegiatan mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di mata kuliah Matematika 3. Topiknya hari ini adalah persamaan diferensial orde 1 dengan metode pemisah variabel. Nah, kemarin kita sudah banyak mengkaji tentang persamaan diferensial. Ini adalah tindak lanjutnya. Adapun agenda yang mau kita lakukan pada hari ini itu ada beberapa poin ya. Ada tujuannya nanti gimana sih, untuk apa sih materi ini dipelajari gitu ya. Kemudian materinya itu apa sih? Nanti ada tanya jawab dan seterusnya. Oke. Nah ini dia. Oke.
tangan aja. Nah, secara tidak langsung atau tidak sadar, ternyata materi pembelajaran itu ada kaitan eratnya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita nggak sadar gitu ya. Di antaranya apa? Untuk khususnya untuk ODE ini ya, ordinary differential equation. Biasanya itu terkait dengan peluru zat radioaktif, pertumbuhan populasi bakteri. Dulu waktu Anda yang mungkin SMA-nya ngambil matematika, ada yang ngambil matematika dulu, IPA. Ada IPA coba. Banyak ya. Masih ingat nggak dengan matematika peminatan? Ingat ya? Ingat Pak. Tapi lupa gitu ya. Jadi ini hubungannya terkait dengan matematika peminatan hampir semua. Nah gitu. Jadi nanti semakin Anda kuliah terus, maka korelasi dengan kehidupan nyatanya itu semakin real. Walaupun dulu waktu SMA, wah apa sih ini matematika ya? Nah, semua fenomena tersebut dimodelkan sebagai bentuk persamaan diferensial. Beda enggak persamaan diferensial dengan diferensial? Ya, satu orang berbeda enggak? Persamaan, ada kata persamaan, ada dengan diferensial doang. Coba lupa Pak, biasa itu. Biasanya ingat. Beda ya, ini beda banget. Nah, kalau dulu waktu Anda pelajari di SMA itu diferensial turunan biasa aja. Atau gini coba dulu, masih ingat ini yang kemarin kan dulu ya. Y sama dengan 3x kuadrat tambah 5, ini gimana dinurunkannya? Iya, 3 aja ya, 3 kali 3, 6x tambah konstanta, jadi 0, jadi tutup 6x. Ini namanya diferensial. Nah, yang kita pelajari itu namanya persamaan diferensial. Tapi tetap kita pakai ini. Gitu. Jadi yang mau kita ajarin kakaknya lagi. Ya. Oke. Jadi kaitannya lagi dengan integral. Dulu kemarin kita coba masih enggak, kalau integral 2x dx sabaraha, ikuti formula yang ini. 1 per 2 2x kuadrat tambah c. Iya, c, ingat ya. Berarti hasilnya x kuadrat tambah c. Nah, ini maksud saya. Jadi dua kategori ini jangan Anda lupakan. Mau nanti dia jurusan teknik mesin, teknik industri, yang penting masih teknis, pasti rata-rata belajar yang namanya ODE, Ordinary Differential Equation. Biasa belajar kemarin, sekarang lupa. Nah, ini diingat ya, ini formula-formula seperti x sama dengan ln x biasa. Integral e pangkat ax hasilnya sama ya, a pangkat x juga sama c, gitu ya. Nah, ini coba nanti pelan-pelan diingat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Nah, yang pertama, kamu bisa menjelaskan definisi dari ciri persamaan diferensial OD1 yang dapat dipisahi. Kira-kira nanti persamaan diferensial yang bisa dipisahkan gimana sih? Masih agak panas. Menerapkan langkah-langkahnya. Kemudian mengidentifikasi persamaan diferensial homogen. Menyelesaikan persamaan diferensial homogen melalui substitusi. Nah, gitu ya. Nah, ini tujuan kita hari ini. Pak, kalau tercapai semuanya Pak, minimal bagus. Lebih dari ini lebih bagus lah. Yang kurang Pak, kurang salah satu. Oke, nah ini definisi singkatnya.
Persamaan diferensial OD1 atau terpisahkan, bahasa Arabnya atau bahasa variable ya, bahasa Inggrisnya. Persamaan yang luas kanannya itu kanan sebelah kanan di dx dapat difaktorkan menjadi perkalian. Ini definisinya. Kalau namanya ini bisa dicek ya, dilihat ya. Jadi definisi dasarnya itu. Nah, kemudian ini adalah strateginya kita untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Caranya, cara supaya dapat IPK 5 gimana? Belajar siang malam tanpa henti. Mana tahu bisa 4,00 atau 4, rektor orang bilang. Pisahkan dulu kalau dia belum terpisah. Artinya apa? AX dengan DX. Jadi variabel X samakan dengan fungsi DX. Kalau ada Y samakan dengan fungsi Y. Itu aja. Kalau setelah bisa dipisahkan seperti ini, ya terpisah. Baru integrali. Jebret, selesai Pak, selesai. Pulang kita, iya pulang. Pulang. Sabar ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, solusinya bisa sifatnya implisit atau eksplisit. Kalau ini namanya im sama dengan 0. Kalau x dia mana kira-kira kalau eksplisit? Misalnya gini, x tambah y sama dengan 0. Ini saya katakan impli. Kalau x-nya gimana? Masih ingat nggak? Ya? Iya, y sama dengan 0. Ini kita share y ke kanan, min x. Jadi modelnya dalam bentuk y itu. Ya, cakep-cakep. Nggak lupa materi yang zaman dulu ya. Oke. Contoh. Selesaikanlah persamaan diferensial. Kalau begini bentuknya, ini sudah terpisahkan. Kalau sudah terpisahkan Pak, berarti diintegralkan. Integral X. Oh, kelihatan. Yang belakang nggak kelihatan. Ya, integral biasa. X seper X pangkat 2. Kalau ini, nah, integralnya ini benar atau benar nih? Benar lah, gitu ya. Jadi ini fungsinya masih im. Kemudian kalau mau disederhanakan berarti dikali berapa ini kira-kira? Biar hilang 2 sama 3-nya 6. Berarti 3x kuadrat kurang 2y pangkat 3 sama dengan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dimodelkan dalam eksplisit gimana? Itu im. Modelkan 3x kuadrat kurang 2y kuadrat 3 ya, sama dengan k. Nah, gimana ini? Oke, saya ini kita geser ke kanan ya. Nah, berarti 2y pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat kurang a. Betul? Next, maunya dalam bentuk y pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat kurang k per 2. Cakep. Bisa S2. Maunya model Y ini ada pangkat 3. Jadi gimana? Wih, inilah. Udah dapat 4,0 ya. Akar, cret. 3x kuadrat kurang k per 2. Terus ini gimana? 3-nya di sini, di sini, di sini. Di atas sini. Iya, cakep. 100 buat Anda. Sebenarnya hidup itu mudah. Nah,
Orang kadang-kadang belajar matematika sulit. Ya, kebanyakan ngomong begitu. Tapi saya minta pada teman-teman mindsetnya dirubah. Kata sulit dihilangin, pasti bisa. Kalau nggak bisa satu kali belajar, dua kali, nggak bisa dua kali, berkali-kali. Nah, pada tahap nanti udah jenuh pasti dapat. Ya, nah, jinnya masih banyak di sini tuh. Harus dihilangin. Oke, nah ini kalau tadi loh kan hilang kan. Nah, kalau ini kayak gitu, nah kalau SD itu seperti ini. Nah gitu, nah sekarang modelnya tidak biasa kayak gini. Nah kalau modelnya kayak gini, ini kan belum dipisahkan. Oke, nah ini contoh 2. Selesaikanlah dy per dx sama dengan min 6xy. Nah kalau dilihat dari persamaan umumnya ini kan belum terpisahkan. Ini masih menyatu antara dy dan dx. Ini min 6xy yang mana? Nah gitu. Jadi ini kita pisahin dulu. Setelah kita pisahi baru kita cari solusinya. Nah ya, siapa yang bisa? Tidak apa-apa, yuk diuji aja. Ayo teh, Mbak. Nggak apa-apa. Silakan sini gitu loh. Kamu nggak sedih. Yang depan tadi siapa? Nggak apa-apa. Atau siapa yang bisa misahin dulu? Nah, tuh. Ya, siapa yang bisa misahin dulu? Ini soalnya kita buat di sini deh. Jangan malu-malu. dy dx sama dengan min 6xy. Nah, solusi. Langkahnya gimana kira-kira? Ada yang mau coba? Mana tahu? Jangan malu-malu. Nggak apa-apa loh. Kali silang ya? Iya. Berarti kalau kemarin min 6xy dy sama dengan ds. Nah, setelah ini ada yang bisa lagi memisahkannya lagi supaya ininya jadi kesono. Berarti y dy mau di sini sama dengan berapa ini? Seper seper 6 x ya dx gitu. Iya atau iya? Atau salah itu Pak? Nggak ada yang lebih cepat lagi gitu. Atau kebalik? Nah, saya cek dulu kebalik atau enggak ini? Masa lupa? Ini berapa nih kan? Di sini berapa? Bisa nggak ini kemarin tuh? Ini yang salahnya. Berarti pada lupa. Berarti dy dx sama dengan min 6xy. Ini kan Pak 1. Berarti pengalinya ke sono. Min 6xy dx sama dengan dy. Berarti sekarang kita mau menghilangkan x-nya saja. Berarti min 6 y-nya dong ya, dx sama dengan seper y dy. Gitu. Cocok? Sekarang 1y. Boleh nggak saya tulis seperti ini? Min, kita hilangkanlah. Geser semua ke kanan tuh. Seper y dy tambah 6x dx sama dengan 0. Integralkan, jebret. Nah, integral sepernya berapa? Langsung aja. Integral super x. Integral super y. Ln y. Tambah integral x kuadrat, 6x kuadrat. Tinggal dibagi
2 aja, berarti 3x kuadrat tambah C atau sama dengan 0. Seperti ini Pak. Iya, selesai. Itu ya. Oke, nah ini ada apa? Mudah ya, sangat mudah. Baik teman-teman, kita lanjut. Mas, sudah berapa menit Mas? Dari skip ini Mas. Panas Mas. Nah, ini jadinya tugas. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, ini tugas yang mesti Anda kerjakan di rumah. Besok kita jumpa, harus jumpa lah. Ya, walaupun nggak besok dalam mimpi jumpain kan ya. Ditagih gitu ya. Iya ditagih. Nah, ini ada 4 gitu ya. Ini coba direnungkan, diresapi, dan didiskusikan gitu ya. Iya. Kenal saya? Oh ya kenalan nanti sudah dijumpain. Baik, ini selesaikan ya. Silakan. Nah, baik. Ini simpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi persamaan diferensial terpisahkan berbentuk dx dengan fungsi dx hy, boleh. Diselesaikan dengan memisahkan variabel dulu ya. Jadi harus dipisahin. Langkahnya Pak, pisahkan variabel, integralkan kedua ruas. Nyatakan solusi umumnya bisa dengan implisit atau eksplisit, bebas. Tapi yang lebih mudah implisit. Kecuali dalam soal nanti tentukan solusinya secara eksplisit. Wajibun alaikum buat itu. Oke. Kemudian persamaan dengan homogen ditandai dengan ini. Nah ini x y ada t-nya. Direduksi menjadi terpisahkan, sama konsepnya ya. Kedua metode ini menjadi fondasi untuk menyelesaikan persoalan persamaan diferensial ada satu lebih kompleks pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau matematika itu terintegrasi ya, ke atas dasarnya kita blend, ke atas juga bakalan blend. Jadi supaya kita sudah sampai atas, rupanya dasarnya nggak tahu, wajib balik dulu ke bawah. Yang biasanya belajar sekali seminggu, tambahin 2 kali seminggu. Seperti itu Pak ya. Jadi jangan nyesal. Kalau udah meninggal baru nyesal gitu ya. Kalau masih hidup, kejar terus ke bawah. Intinya itu. Ya nggak apa-apa mati apa bahasa enaknya. Gimana itu Mas? Ya itu tadi. Oke ya. Jadi apapun ceritanya kalau berhubungan dengan matematik jangan pernah menyerah. Kata kuncinya itu. Nah, ini lanjut nih untuk materi kita berikutnya ya. Nah, materi kita berikutnya itu terkait dengan bisa nanti dicek di Moodle-nya ya. Kemudian tugas tadi dikerjakan. Nah, kita akan masuk di persamaan diferensial order pertama eksak. Dibaca bukunya, buku yang 3 tadi buku. Dibaca bagus, malam, pagi, siang, kemanapun dibawa. Mau tidur di bawah. Jangan, jadi bagi pagi bangun tidur, ingat mata kuliah saya itu. Jangan orang lain ingat tulis saya. Jadi kalau orang Jepang kemanapun bawa buku sampai ke dalam WC. Ya, bawa bukunya. Kalau bawa apa? HP. Iya. Ya biasa itu. Jadi apa namanya? Habitnya itu harus dibangun. Itu yang paling utama. Ini bukunya ya, pelajarin. Memang bahasanya bahasa Arab semua ya. Ya. Tapi saya yakin kamu pasti bisa. Dan SD bahasa Inggris ada, SMA ada, kuliah ada. Walaupun cuma berapa SKS. Oke teman-teman sekalian, next. Oke, itulah materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa belajar terus untuk memotivasi diri Anda sendiri atau cari orang yang bisa memotivasi Anda. Tapi yang paling utama biasanya motivasinya itu datangnya dari orang luar. Itu jangan dari yang lain dulu. Oke, jangan lupa berdoa. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk kita semua. Jangan siapa. Demikian cuplikan singkat kegiatan perkuliahan dari mata kuliah Matematika 3 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada materi kuliah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.